semuanya, perkenalkan nama saya Nova Rifki, mahasiswa Creative Partnership Binus University angkatan 2024. Saya Indra Pidana Latif, mahasiswa Binus University, Prodi Creative Partnership. Nama saya Yoga Pangestu, mahasiswa Binus University, Prodi Creative Partnership angkatan 2024. Oke, hari ini kita dapat kesempatan nih buat mewawancarai salah satu pengusaha, yaitu Bapak Hakim Devlian. Halo Pak. Terima kasih Pak sudah terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Beliau adalah salah satu pengusaha dan salah satu usaha beliau ada di bidang kuliner, yaitu Warung Bau Duren. Mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaannya. Dari Yoga boleh? Baik, pertanyaan pertama, apa sih hal yang membuat Bapak atau mendorong Bapak untuk berbisnis? Jadi ya awalnya nggak dipungkirin karena dulu pengen cepet menikah gitu ya. Jadi dulu awal lulus SMA gitu, kemudian sambil kuliah saya berpikir kenapa nggak mulai gitu ya, mulai usaha dari 2011 sampai 2015 itu usaha jualan berbagai hal, tapi ya naik turun lah ya, ada ya kadang ngangkat booming gitu ya, kemudian turun lagi dan lain sebagainya, sampai momentum kita mulai bangun brand sendiri itu di tahun 2015, yaitu Bau Duren. Lalu dari sekian banyak bisnis di bidang kuliner, kenapa Bapak memilih duren ataupun produk olahan duren sebagai bisnis Bapak? Oke. Awalnya tadi ya karena kita ngelihat ada masalah nih. Jadi duren yang kita pakai kan duren dari Medan. Duren Medan yang mungkin kalau banyak orang kenalnya kalau duren Medani duren ucok katanya gitu ya. Jadi banyak orang jauh-jauh ke Medan, kemudian ke duren ucok, nyobain duren di sana dan lain sebagainya. Ada tantangan di duren ini. Jadi di daerah-daerah seperti kalau di sana tuh di daerah Sidikalang, Sibolga, Nias, itu penghasil duren yang sangat besar gitu ya. Tapi punya tantangan distribusi. Jadi kalau dikirim ke Pulau Jawa, selain biayanya mahal, kemudian nggak tahan lama gitu. Jadi harga distribusinya mahal, jadi harga di Pulau Jawanya mahal, kemudian resikonya terlalu besar karena mungkin hanya bertahan tidak lebih dari 5 hari lah di Pulau Jawa karena ya tadi ada pengiriman. Kemudian kita berpikir gimana nih caranya bisa distribusiin durian Medan ke seluruh Indonesia. Nah, saat itu ada solusinya dengan dibekukan atau dibuat frozen gitu. Jadi ada masalah market yang kita coba selesaikan gitu. Yang selanjutnya, hal apa saja yang Bapak perhatikan saat Bapak mau memulai bisnis Bau Duren sehingga bisnisnya layak untuk dijalani? Oke. Sebelumnya dulu ya sebenarnya nggak terlalu berpikiran gimana-gimana, tapi setelah berjalan, kenapa kok Bau Duren saat itu ya direspon baik oleh market karena memang yang punya masalah tadi banyak gitu ya, yang pecinta durian itu berdasarkan survei di Indonesia ini kurang lebih sekitar 88%. Ini dari Taman Buah Mekarsari, dari sekian pengunjung dari beberapa tahun di survei, ya hanya 12% ternyata yang tidak suka. Bahkan saya lupa angkanya berapa, sekian persen itu maniak, 8% maniak, sekian puluh sangat suka, kemudian sekian puluh lagi suka gitu. Jadi ya marketnya sangat besar, tapi ya mereka punya masalah gitu ya. Misalnya beli durian di pinggir jalan, dapat duriannya zong gitu. Kemudian tadi ya, rasanya nggak pasti, harganya kadang juga terlalu mahal dan lain sebagainya. Jadi ya awal saya melihat marketnya besar nih gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk masuk di perdurenan ini gitu. Lalu bagaimana cara Bapak memperluas penjualan? Apakah dengan membuka cabang sendiri, franchise atau reseller? Oke. Kalau untuk Bau Duren kemarin awal-awalnya sistemnya agen reseller. Kemudian sekarang bahasanya super partner. Jadi ada pergeseran cara distribusi ya. Saat itu belum ada GoFood, belum ada GrabFood gitu ya. Marketplace pun belum
seperti sekarang. Jadi apa ya? Ya intinya kita coba merespon itu. Kemarin-kemarin bau durian belum banyak bisa ditemukan di GoFood, GrabFood. Sekarang kita mulai coba masuk ke situ. Oh iya Pak, terus kan kalau sekarang kan kita lihat bisa bisnis kopi gitu, saingannya banyak gitu, jadi udah perang harga. Nah kalau di durian sendiri gimana Pak persaingannya? Khususnya di Bodetabek memang sudah mulai banting-bantingan ya untuk durian. Ya seperti produk pada umumnya lah ya, saat awal-awal marginnya masih cukup besar, orang tidak banting-banting harga, tapi sekarang memang ya durian khususnya produk-produk tertentu seperti pancake dan lain sebagainya udah orang khususnya di marketplace banting-banting harga. Sudah red ocean lah gitu ya. Ya mungkin yang terakhir Pak, kan karena tadi adanya persaingan juga. Nah strategi apa nih yang dijalani warung bau durian nih buat terus bertahan dan berkembang di industri ini Pak? Ya kita coba mempertahankan branding kita ya. Gimana caranya ya kita bisa tetap jadi top of mind di benak market gitu. Tuh kemudian gimana cara kita juga bisa adaptif menyesuaikan diri dari segi channel distribusinya. Dulu kita sangat mengandalkan agen reseller. Saking mengandalkannya saat ada pergeseran, cenderungannya kita sangat terlambat untuk beradaptasi ke channel distribusi yang baru seperti GoFood, GrabFood, Marketplace dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak nih Pak sudah berbagi ilmunya, sharingnya juga. Yang terakhir boleh dong Pak pesan-pesan nih buat kita yang mau jadi entrepreneur atau teman-teman di luar sana. Apa ya, yang paling penting ya sadar bahwa memulai lebih cepat itu lebih baik gitu ya. Tentu memulai juga ada konsekuensi. Percayalah berproses memulai usaha itu juga menyenangkan gitu ya. Tinggal apa nih alasannya. Kalau alasan berusaha hanya untuk uang, saya rasa ya itu kurang kuat. Kenapa? Karena kalau misalnya uang tidak didapat, ya sudah pasti akan tetap semangat akan pergi berusaha.